Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naila Fadia dari kelas 10 Seres di SMA Negeri 1 Palopo. Kali ini, saya akan membuat tugas video kimia hijau guna untuk penuntasan nilai di mata pelajaran kimia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan. Nah, tahukah teman-teman sekalian, apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada produk dan proses kimia yang meminimalkan penggunaan dan produksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih baik, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk seperti industri, energi, dan farmasi. Apakah kimia hijau itu penting? Ya, kimia hijau itu sangat penting karena kimia hijau merupakan pendekatan ilmiah yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif dari bahan kimia dan proses produksi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ada 12 prinsip di dalam kimia hijau yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mencegah limbah. Lebih baik mencegah limbah daripada membersihkannya setelah terbentuk. Yang kedua, desain untuk efisiensi atom. Proses kimia yang harus dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan mentah dalam produk akhir. Yang ketiga, desain untuk sintesis yang kurang berbahaya. Metode sintesis harus mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Yang keempat, bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia harus dirancang agar efektif tetapi tetap minim toksisitas. Yang kelima, penggunaan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Hindari penggunaan pelarut yang berbahaya dan pilih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, efisiensi energi. Kurangi kebutuhan energi dalam proses kimia, gunakan kondisi seperti suhu dan tekanan lingkungan jika memungkinkan. Yang ketujuh, penggunaan sumber daya terbarukan. Prioritaskan bahan baru yang berasal dari sumber daya terbarukan daripada sumber daya tak terbarukan. Yang kedelapan, kurangi derivatisasi. Hindari atau kurangi penggunaan langkah-langkah derivatisasi atau modifikasi senyawa dengan reaksi tambahan yang memerlukan bahan kimia tambahan. Yang kesembilan, katalisis lebih baik. Gunakan katalisis yang selektif dan efisien untuk menggantikan reagen stoichiometry. Yang kesepuluh, desain untuk dekomposisi yang aman. Produk yang harus dirancang agar dapat terurai menjadi zat yang tidak berbahaya di lingkungan setelah digunakan. 11. Pemantauan secara real time. Pantau proses kimia secara langsung untuk mencegah pembentukan produk samping berbahaya. Dan yang terakhir, mengurangi potensi kecelakaan. Desain zat dan proses kimia untuk meminimalkan potensi kebakaran, ledakan, atau resiko lain selama produksi dan penggunaan. Prinsip-prinsip ini membantu mendorong motivasi dalam bidang kimia yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan. Adapun penerapan kimia hijau. Yang pertama, industri farmasi. Sintesis obat dengan proses yang hemat energi dan bahan baku. Yang kedua, industri plastik. Pembuatan plastik biodegradable dari bahan alami seperti pati. Yang ketiga, energi terbarukan. Produksi biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang keempat, teknologi kalatis. Penggunaan enzim atau kalatis lain untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, 5, pengolahan limbah. Mengubah limbah menjadi bahan yang berguna, misalnya limbah organik menjadi pupuk. Contoh kasus dalam kimia hijau. Yang pertama, proses sintesis ibuprofen.
menggunakan metode yang menghasilkan lebih sedikit limbah. Yang kedua, penggantian pelarut organik, menggunakan air atau pelarut superkritik. Yang ketiga, bioetanol, produksi bahan bakar dari biomasa. Yang terakhir, manfaat kimia hijau. Kimia hijau dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menurunkan risiko kesehatan, dan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penghematan bahan dan energi. Kimia hijau bukan hanya solusi teknis, tetapi juga pendekatan holistik yang mendukung keberlanjutan di berbagai sektor. Itulah tadi pengertian kimia hijau, pentingnya kimia hijau, prinsip-prinsip kimia hijau, penerapan kimia hijau, contoh kasus dalam kimia hijau, dan yang terakhir manfaat kimia hijau. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to think that I